Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Misteri runtuhnya kerajaan Mojopahit, sirna ilang kertaning bumi. Dikutip dari pemecutan.blogspot.com, Minggu 10 Januari 2010. Kehancuran kerajaan Mojopahit yang disertai tumbuhnya negara-negara Islam di bumi Nusantara menyimpan banyak sekali fakta sejarah yang sangat menarik untuk diungkap kembali. Sebagai kerajaan Hindu terbesar di tanah Jawa, Mojopahit bukan saja menjadi romantisme sejarah dari puncak kemajuan peradaban Hindu Jawa, sudah menjadi bukti sejarah tentang pergulatan politik yang terjadi di tengah Islamisasi pada masa peralihan. Keruntuhan kerajaan Mojopahit banyak menghantarkan suatu peradaban bagi orang Cina dalam proses Islamisasi di Nusantara. Stigma yang kecenderungan para sejarawan dalam mengungkapkan bahwa kedatangan Islam di Indonesia lebih pada kecenderungan orang Arab lah yang berjasa sebagai penyebaran Islam, sehingga tidak pernah melirik orang Cina pernah andil dalam pembangunan peradaban Islam. Ketika Majapahit didirikan, pedagang muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Mojopahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan agama Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Catatan sejarah dari Cina, Portugis, dan Italia mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak, antara tahun 1518 dan 1521 Masehi. Dalam tradisi Jawa ada sebuah kronogram atau Candra Sengkolo yang berbunyi sirna ilang kertaning bumi. Sengkolo ini konon adalah tahun berakhirnya Mojopahit dan harus dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Arti Sengkolo ini adalah sirna, hilanglah kemakmuran bumi. Namun demikian, yang sebenarnya digambarkan oleh Candra Sengkolo tersebut adalah gugurnya Brekertabumi, Raja ke-11 Mojopahit oleh Girindra Wardana. Peristiwa keruntuhan Mojopahit yang berpusat di Mojokerto diyakini terjadi pada tahun 1478. Namun sering diceritakan dalam berbagai versi, antara lain: 1. Raja terakhir adalah Brawijaya. Ia dikalahkan oleh Raden Patah dari Demak. Brawijaya mengundurkan diri dan pindah ke Gunung Lawu. Kemudian masuk agama Islam melalui Sunan Kalijogo, di mana pengikut setianya yaitu Sabda Palon dan Noyo Genggong sangat menentang kepindahan agamanya, sehingga dikenal adanya semacam sumpah dari Sabda Palon dan Noyo Genggong, yang salah satunya mengatakan bahwa sekitar teori ini muncul berdasarkan penemuan kronik Cina dari kuil Sampokong. 500 tahun kemudian akan tiba waktunya hadirnya kembali agama Budi yang kalau ditentang akan menjadikan tanah Jawa hancur lebur luluh lantak. 2.
Ada pula yang mengisahkan Brawijaya melarikan diri ke Bali. Meskipun teori yang bersumber dari naskah-naskah babat dan serat ini uraiannya terkesan tidak masuk akal, namun sangat populer dalam masyarakat Jawa. 3. Raja terakhir adalah Brekertabumi. Ia dikalahkan oleh Girindrawardhana Dyah Ranawijaya alias Batara Wijaya. Teori ini muncul berdasarkan penemuan prasasti petak yang mengisahkan peperangan antara keluarga Girindrawardhana Dyah melawan Majapahit. 4. Raja terakhir adalah Brek Pandansalas yang dikalahkan oleh anak-anak sang Sinagara. Teori ini muncul karena para raton tidak menyebutkan secara tegas apakah Brekertabumi adalah raja terakhir Majapahit. Selain itu, kalimat sebelumnya juga terkesan ambigu. Apakah yang meninggalkan istana pada tahun 1390 Saka atau 1468 Masehi adalah Pandansalas ataukah anak-anak sang Sinagara? Teori yang menyebut Pandansalas sebagai raja terakhir mengatakan kalau pada tahun 1478 anak-anak sang Sinagara kembali untuk menyerang Mojopahit. Jadi menurut teori ini Pandansalas mati dibunuh Brekertabumi dan saudara-saudaranya. 5. Mojopahit runtuh tahun 1478 ketika Girindrawardhana memisahkan diri dari Mojopahit dan menamakan dirinya sebagai Raja Wilwatikta Daha Janggala Kediri. Tahun peristiwa tersebut ditulis dalam Candra Sangkala yang berbunyi hilang sirna kertaneng bumi. 6. Pendapat lain menjelaskan Mojopahit runtuh karena diserang oleh Demak yang dipimpin oleh Adipati Unus tahun 1522. Kenyataan sejarah kadang-kadang terlalu pahit untuk ditelan dan terlalu pedas dirasakan. Sejarah adalah kaca benggala yang memuat berbagai fakta yang pernah terjadi pada masa silam. Segala hal yang telah tergores dalam kaca sejarah tak lagi bisa terhapus. Orang yang tidak senang mungkin akan berusaha untuk menyembunyikan atau melupakannya, tetapi tidak akan mampu melenyapkannya. Orang dapat membuat berbagai macam tafsir, tetapi fakta sejarah yang ditafsirkan tak akan berubah. Demikian misteri runtuhnya kerajaan Mojopahit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.